Shalom, perkenalkan nama saya Trivena Lumingkewas, NIM 200101061, kelas F, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara FIFA, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Mengenai evaluasi pendidikan, Suarasimi Arikunto mengutip pendapat dari Ralph Taylor mengatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Pengertian, pengukuran, dan penilaian. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Pengukuran bukan hanya dapat mengukur hal-hal yang tampak saja, namun dapat juga mengukur benda-benda yang dapat dibayangkan seperti kepercayaan konsumen. Pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Misalnya pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan sebagainya. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, misalnya pengukuran untuk menguji daya tahan perbaja terhadap tekanan berat, pengukuran menguji daya tahan nyala lampu, pijar, dan sebagainya. Yang ketiga, pengukuran untuk menilai, yang dilakukan dengan jam uji suatu, misalnya mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi buku raport, yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang bisa dikenal dalam dunia pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, kuantifikasi suatu objek, sifat, perilaku, dan lain-lain. Menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi, rangkaian kemampuan siswa. Asesmen memberikan informasi lebih komprehensif dan lengkap pada pengukuran, sebab tidak hanya menggunakan instrumen tes saja, tetapi juga menggunakan teknik non-tes lainnya. Penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan suatu berdasarkan kriteria baik, buruk, dan bersifat kualitatif. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu adalah bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran itu berwujud keterangan-keterangan yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. Sedangkan penilaian adalah bersifat kualitatif. Hasil penilaian itu berupa penafsiran atau perkiraan untuk menentukan sesuatu itu baik, buruk, panjang pendek, besar kecil, manis pahit, pandai bodoh, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi adalah mencakup dua kegiatan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Kita tidak dapat mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu, dilakukan pengukuran. Dari wujud dari pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah tes. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Di dalam batasan tentang evaluasi pendidikan yang telah dikemukakan di muka, tersirat bahwa tujuan evaluasi pendidikan ialah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler. Secara lebih rinci,
Fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan atau untuk mengisi raport atau surat tanda tamat belajar, yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus tidaknya seorang siswa dari suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen dimaksud antara lain adalah tujuan materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya seperti antara lain. Yang pertama, A. Untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa. B. Untuk mengetahui dalam hal apa saja seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. C. Sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu di antara siswa. D. Sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan seperti telah dikemukakan di atas, bahwa hampir setiap saat guru melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa dan menilai program pengajaran, yang berarti pula menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat di dalam kurikulum. Tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal yang penting, yaitu input, transformasi, dan output. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan rencana, yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Kegunaan evaluasi pendidikan. Di antara kegunaan evaluasi dalam kegiatan pendidikan adalah yang pertama, terbukanya kemungkinan evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat melakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan dipandang lebih berguna dan sehingga tujuan yang cita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Sasaran objek evaluasi pendidikan. Yang dimaksud dengan objek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan, yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilaian atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah, input atau bahan mentah yang siap untuk diolah tidak lain adalah para calon peserta didik. Di titik tolak dari segi input, maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kemampuan, yang kedua aspek kepribadian, yang ketiga aspek sikap. Pelaku subjek evaluasi pendidikan. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Subjek evaluasi sering diartikan sebagai pelaku atau pelaksanaan yang melakukan pekerjaan evaluasi atau orang yang terlibat dalam evaluasi. Berbicara tentang subjek evaluasi pendidikan di sekolah, kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu akan sangat bergantung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi subjek evaluasi tersebut
berbeda-beda orangnya. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan di mana sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. Baik, demikianlah hasil pembahasan materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.